Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Enrico Franciscus Rumorbo, NIM C2401231048 dari Praktikan Manajemen Sumber Daya Perairan. Ini akan menjelaskan infografis terkait kultur chlorella sp. Chlorella sp merupakan mikroalga kosmopolitan yang ditemukan di perairan tawar maupun laut. Jadi ini tidak beracun dan juga memiliki kaya nutrisi, sehingga dapat dimanfaatkan dalam industri obat, kosmetik, ataupun biodiesel. Menurut Aplianti tahun 2016, mikroalga ini mampu tumbuh secara fototrofik, heterotropik, ataupun mixotrofik, serta beradaptasi baik pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dengan pencahayaan alami yang menghasilkan biomasa dan protein tinggi, menurut Ajar et al. 2017. Di sini dapat terlihat metode yang kita gunakan dalam kultur chlorella. Yang pertama adalah melakukan sterilisasi pada setiap peralatan yang ada, menggunakan alkohol dan juga panas. Nah, setelah melakukan pemberian alkohol, kita melakukan pencampuran larutan dan juga memasukkan chlorella ke dalamnya. Nah, untuk preparasi kultur setelah inkubasi chlorella dilakukan menggunakan oven lagi dan dimasukkanlah chlorella ke dalamnya, lalu ditutup menggunakan kertas aluminium agar tidak terjadi kontaminasi dan diinkubasi lagi. Berdasarkan pengamatan kultur yang kita lakukan, dapat diperoleh hasil yaitu dua, itu grafik kelimpahan terhadap waktu dan juga doubling time terhadap waktu. Grafik kelimpahan terhadap waktu menunjukkan adanya fase-fase di dalamnya, yaitu pertama fase adaptasi, selanjutnya ada fase eksponensial, selanjutnya ada fase titik tertinggi, dan juga ada fase penurunan. Fase adaptasi itu berada di kisaran hari pertama, hari 0 hingga hari kedua, dan hari eksponensial atau kenaikan itu terjadi pada fase hari kedua hingga hari ke-6, dan fase stagnan itu ada di hari ke-6 hingga ke-8, dan pada hari ke-8 hingga ke-10 itu terjadi penurunan akibat kontaminasi dan terjadinya kematian. Makanya grafik proton Korea menunjukkan peningkatan pada sekitar 1.300.000 sel per mililiter pada awal pengamatan hingga puncak itu sebesar 8.200.000 sel per mililiter, sehingga pada hari ke-8 kemudian terjadi penurunan bertahap hingga 7.200.000 sel per mililiter pada hari ke-10 dan 5.560.000 di hari ke-12 akibat berkurangnya nutrisi dan juga cahaya. Nah, pada grafik kedua, pada grafik doubling time menunjukkan adanya fase penurunan juga peningkatan. Hal ini ditunjukkan karena doubling time chlorella sp meningkat dari awal hingga akhir pengamatan, menunjukkan laju pertumbuhan yang semakin melambat akibat menurunnya nutrisi dan meningkat pada kepadatan sel dengan kondisi kultur yang kurang optimal. Karena hubungan antara pertumbuhan kelimpahan dengan juga doubling time adalah hubungan yang timbal balik, sehingga ketika terjadi penurunan kelimpahan, doubling time mengalami peningkatan. Pembahasan yang dapat kami sampaikan adalah chlorella sp merupakan mikroalga hijau uniseluler yang berpotensi tinggi sebagai produsen primer dan sumber biomasa. Dalam praktikum menunjukkan pola pertumbuhan normal dengan puncak pada hari ke-4, ke-6, dan 8, menurun hingga pada hari ke-10 hingga 12 akibat berkurangnya cahaya dan juga nutrisi. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada hari ke-4, 6, 8, dan terendah terjadi pada tambah optimalisasi 25 hingga 30 derajat material yang cukup, serta cahaya yang memadai sehingga berpotensi untuk pangan, industri, dan bioremediasi. Peningkatan doubling time pada fase agrikultur disebabkan akan menurunnya intensitas cahaya serta nutrisi akibat kerapatan sel serta penumpukan senyawa sisa yang menghambat pertumbuhan sel. Selanjutnya, perubahan ketersediaan nutrien seperti nitrogen, fosfor turut memperlambat pertumbuhan, sehingga secara keseluruhan peningkatan doubling time mencerminkan penurunan laju pertumbuhan akibat keterbatasan nutrisi, kepadatan kultur, serta perubahan kondisi lingkungan.
Kesimpulan dan saran yang dapat kami ambil dari kultur jaringan kami dapatkan adalah Coral SP merupakan mikroalga hijau uniseluler yang menunjukkan peningkatan kelimpahan hingga puncak pada hari keempat 68 hingga penurunan pada hari ke-10 dan ke-12 akibat kurangnya nutrisi dan cahaya. Laju pertambangan tertinggi pada hari keempat, kemudian melambat sehingga menurunnya kondisi lingkungan serta kultur memasuki fase stasioner. Pelatihan lanjutan terkait variasi suhu, pH, dan media kultur diperlukan untuk mengoptimalisasi budidaya serta memperluas pemanfaatannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok 2A produktivitas primer. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hendrik Franciscus Maulpo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.